Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara, menghimbau kepada seluruh saudara-saudaraku, masyarakat Sumatera Utara yang saya cintai, agar tidak mudik, baik keluar dari Sumatera Utara maupun masuk ke Sumatera Utara. Ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Saya mohon kepada saudara-saudaraku, ini untuk kebaikan kita bersama. Di situasi seperti ini, kita bisa bersilaturahmi dengan keluarga menggunakan video call, sosial media, atau teknologi lainnya. Tidak harus berkunjung ke rumah keluarga. Jadilah pahlawan untuk melindungi diri, keluarga, juga Sumatera Utara yang kita cintai ini. Saat ini, Sumatera Utara sudah meningkatkan status dari siaga darurat bencana non-alam COVID-19 menjadi status tanggap darurat hingga tanggal 29 Mei 2020. Demi keselamatan kesehatan warga Sumatera Utara, kita harus kompak memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Mari kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga situasi segera kembali pulih dan kita terbebas dari bencana ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore warga masyarakat Sumatera Utara yang saya hormati dan saya banggakan. Kita telah menjelang datangnya bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Besok warga masyarakat Sumatera Utara yang beragama Islam akan melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Untuk itu, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Namun demikian, kita harus menyadari bahwa ibadah puasa yang kita lakukan saat ini atau tahun ini berada pada masa tanggap darurat COVID-19. Virus corona dapat menular ke siapa saja, baik itu tua, muda, pria, wanita, dewasa, dan anak-anak yang tidak melakukan perlindungan diri. Yang dapat kita lakukan untuk menjaga diri kita dan keluarga kita adalah dengan selalu menggunakan masker, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selesai kita melaksanakan aktivitas, selalu menjaga jarak berinteraksi kurang lebih 2 meter antar sesama, dan kita menghindari keramaian atau perkumpulan orang banyak. Untuk wilayah dengan zona merah,
sangat disarankan untuk melaksanakan ibadah di bulan puasa di rumah masing-masing, sehingga kita semua dapat keberkahan dari bulan Ramadan dan kita terhindar juga dari penularan virus corona. Khusus untuk wilayah Sumatera Utara, pada daerah dengan zona yang relatif aman, dengan resiko penularan penderita COVID yang minimal, bila akan melaksanakan ibadah di masjid pada bulan Ramadan ini, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara menyarankan beberapa upaya pencegahan penularan COVID-19 ini. Antara lain, yang pertama, karpet di masjid hendaknya dibuka sehingga tersisa lantai yang dapat dibersihkan dengan air. Yang kedua, lantai masjid dilakukan pembersihan, dipel menggunakan pembersih lantai minimal 5 kali sehari, setengah jam sebelum melaksanakan jadwal sholat wajib. Selanjutnya, masjid agar menyediakan sabun cuci tangan sehingga jamaah dapat mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum melakukan wudhu. Jamaah disarankan membawa sajadah sendiri, dan bagi jamaah yang sakit atau demam disarankan untuk beribadah di rumah masing-masing. Yang keenam, pada saat masuk atau selama di dalam dan setelah keluar dari masjid, tetap menggunakan masker. Setelah ibadah, agar tidak berlama-lama di dalam masjid, dan bila akan iktikaf atau tadarus Al-Quran, agar menjaga jarak antar sesama jamaah minimal 2 meter. Sebagian dari kita yang tidak menjaga diri kita dari paparan corona, mungkin tidak menjadi sakit karena daya tahan tubuh kita yang baik. Namun virus corona ini akan dapat menularkan kembali kepada orang-orang di sekitar kita yang kita cintai, yang diantaranya adalah orang-orang lanjut usia, orang-orang dengan penyakit kronis dan gangguan imunitas, yang mana mereka memiliki daya tahan tubuh yang rendah sehingga membahayakan keselamatan mereka. Kita semua berharap bahwa wabah COVID-19 di wilayah Sumatera Utara dapat segera berakhir. Namun, harapan itu hanyalah tinggal harapan saja bila masih ada orang-orang di antara kita yang tidak mau menjaga diri dari penularan COVID-19. Setiap adanya penderita baru COVID-19 berarti menjadi sumber penularan baru bagi orang-orang lain di sekitarnya. Dan orang-orang di sekitarnya tetap harus melaksanakan upaya pencegahan dalam waktu yang lebih panjang. Perkembangan terakhir update rekap data gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara akan kami sampaikan setelah pesan-pesan berikut ini. Alur rujukan Rumah Sakit Darurat Rujukan COVID-19, Rumah Sakit Marta Friska dan Rumah Sakit GR Tobing. Rumah sakit asal memastikan bahwa pasien yang dirujuk adalah PDP baru yang telah dikonfirmasi oleh dokter spesialis paru, penyakit dalam, dan bukan pasien PDP yang sedang dalam perawatan di rumah sakit asal. Pasien PDP sudah harus dilakukan pemeriksaan darah lengkap, foto toraks, dan EKG sebelum dirujuk. Rumah sakit asal meminta persetujuan kesediaan pasien dirawat di rumah sakit darurat rujukan COVID-19 tanpa didampingi keluarga serta tidak ada jam kunjungan keluarga kecuali pasien anak di bawah 15 tahun. Pasien anak boleh didampingi satu anggota keluarga. Rumah sakit menghubungi hotline Rumah Sakit Darurat rujukan COVID-19 Marta Friska Multatuli 061 414 9666 0813 6213 6822. Hotline Rumah Sakit Darurat rujukan COVID-19
Rumah Sakit JL Tobing 0822 6804 0024. Pasien dikirim dengan menggunakan ambulans rumah sakit asal dengan membawa hasil pemeriksaan. Puskesmas tidak dapat langsung mengirimkan pasien PDP ke rumah sakit rujukan tanpa melalui rumah sakit umum daerah setempat. Rumah sakit, dokter dan petugas kesehatan adalah benteng terakhir. Andalah garda terdepan. Baik, kita akan melanjutkan perkembangan terakhir yang berhasil direkap gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara hari ini, Kamis, tanggal 23 April 2020, pukul 17.00 waktu Indonesia Barat adalah sebagai berikut. Pasien dalam pengawasan sebanyak 152 orang, pasien dengan PCR positif sebanyak 95 orang, terdapat peningkatan sebanyak 2 orang, penderita dengan rapid test sama dengan hari kemarin sebanyak 18 orang, pasien COVID-19 yang meninggal sebanyak 11 orang, dan penderita COVID-19 positif yang sembuh sebanyak 22 orang. Kita berdoa semoga angka kesembuhan akan semakin meningkat dan angka meninggal dapat seminimal mungkin. Saudara-saudara warga masyarakat Sumatera Utara yang saya hormati, menyelesaikan wabah COVID-19 dengan 2 cara. Yang pertama, menjaga orang yang sehat agar tetap sehat tanpa corona dengan memutus rantai penularan dan penyebarannya. Dan yang kedua, mengobati penderita COVID-19 yang ada sampai dengan sembuh. Pada masa wabah corona tahun ini, kegiatan mudik yang dilakukan oleh warga masyarakat Sumatera Utara dapat menyebarkan virus corona dari satu daerah ke daerah lainnya. Untuk itu, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara menekankan kepada warga masyarakat Sumatera Utara untuk tidak melakukan kegiatan mudik pada masa tanggap darurat COVID-19 tahun ini. Hal ini untuk mencegah penyebaran virus corona. Saudara-saudara warga masyarakat Sumatera Utara yang saya hormati, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara berterima kasih kepada warga masyarakat yang telah mendonasikan barang, alat kesehatan maupun uang kepada gugus tugas, dan bagi warga masyarakat yang bersedia mendonasikan barang, alat kesehatan maupun uangnya dapat menyerah terimakannya di posko gugus tugas Provinsi Sumatera Utara. Bagi yang akan mendonasikan uang, dapat mentransfer ke Sumut Peduli COVID-19, Bank Sumut, nomor rekening 100 0102 73 kali 74 kali. Marilah kita bersama-sama membantu pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam memutus rantai penularan COVID-19 di wilayah Sumatera Utara untuk menjaga warga Sumatera Utara yang sehat, tetap sehat tanpa corona, dan wabah COVID-19 segera berakhir. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan perlindungan, kesehatan, dan keselamatan bagi kita semua, dan wabah COVID-19 di Sumatera Utara akan segera berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumut lawan COVID-19, bersama kita bisa.
Hai, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan prima dan jauh dari ancaman virus serta penyakit apapun ya. Mengingat saat ini sedang marak tentang mewabahnya virus novel corona. Virus novel corona menyebabkan wabah pneumonia di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan menyebar ke negara lainnya hingga kini. Penyebab infeksi virus corona tersebut antara lain percikan air liur pengidap, bisa dari batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Gejala yang timbul bila terjangkit virus novel corona bisa beragam, bergantung pada jenis corona yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Berikut beberapa gejala virus corona yang terbilang ringan: hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan. Hal yang perlu ditegaskan, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang lebih parah. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia, yang menyebabkan gejala seperti demam yang mungkin cukup tinggi bila pasien mengidap pneumonia, batuk dengan lendir, nyeri dada atau sesak saat bernapas. Infeksi bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu tertentu. Contohnya, orang dengan penyakit jantung atau paru-paru, orang dengan sistem kekebalan yang lemah. Hingga saat ini, belum ada vaksin yang dapat mencegah virus corona. Maka dari itu, langkah terbaik adalah mencegah penyebaran virus tersebut, yaitu menghindari berpergian ke Cina, menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama bila kamu beraktivitas di tempat umum. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol. Tutup mulut dan hidung saat kamu batuk atau bersin. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan. Semoga kita terhindar dari virus ini dan segala penyakit lainnya ya. Kita tahu semua, saat ini virus COVID-19 telah memasuki fase yang tidak baik dan sangat mengkhawatirkan. Saya meminta seluruh masyarakat agar mengisolasi diri di rumahnya masing-masing hingga keadaan yang lebih baik. Saya paham efek terbesar dari penyebaran virus ini adalah ekonomi. Tapi saya harap saudara-saudaraku memahami jiwa kita dan jiwa orang banyak lebih berharga dari apapun. Wabah virus corona bisa kita hindari bila mereka yang terkena penyakit ini melakukan isolasi diri. Tidak semua pasien corona harus dirawat di rumah sakit. Mereka yang tidak termasuk kelompok rentan cukup melakukan isolasi diri di rumah. Protokol isolasi diri sendiri dalam penanganan COVID-19. Mengapa orang yang diduga tertular COVID-19 diisolasi setidaknya 14 hari? Gejala COVID-19 biasanya muncul dalam rentang 1-14 hari berupa batuk, demam, atau sesak nafas. Dalam selang waktu itu, kondisi orang diduga terinfeksi COVID-19 diisolasi dan dipantau di rumah sakit, rumah, atau tempat lain. Untuk memastikan infeksi, akan dilakukan tes beberapa kali. Apabila Anda bukan kelompok rentan seperti lansia atau memiliki penyakit kronis lain seperti diabetes, jantung, kanker, penyakit paru kronik, AIDS, penyakit autoimun, dan sejenisnya, maka Anda dapat secara sukarela atau berdasarkan rekomendasi petugas kesehatan melakukan isolasi mandiri. Apakah isolasi mandiri itu? Isolasi mandiri adalah upaya mencegah penyebaran COVID-19 dengan berdiam diri di rumah sambil memantau kondisi diri kita, seraya tetap menjaga jarak aman dari orang sekitar atau keluarga. Siapa yang perlu melakukan isolasi mandiri? Siapapun yang memiliki gejala sakit seperti demam, batuk atau pilek, nyeri tenggorokan, atau gejala penyakit pernafasan lainnya, atau termasuk dalam kelompok orang dalam pemantauan atau ODP
yaitu orang yang pernah berkontak erat dengan pasien positif COVID-19 dan atau orang dengan riwayat perjalanan dari negara atau transmisi lokal COVID-19. Berapa lama waktu isolasi diri? Setidaknya selama 14 hari sampai hasil pemeriksaan sampel di laboratorium diketahui. Apa yang perlu dilakukan saat isolasi mandiri? Tinggal di rumah dan jangan keluar, kecuali untuk mencari pertolongan medis. Sebisa mungkin, gunakan kamar terpisah dan selalu jaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota keluarga lain. Selalu gunakan masker selama masa isolasi diri. Ganti masker secara rutin apabila basah atau kotor. Lakukan pengukuran suhu harian dan observasi gejala seperti batuk atau kesulitan bernafas. Hindari berbagi peralatan makan seperti piring, sendok, garpu, dan gelas, perlengkapan mandi seperti handuk atau sikat gigi, dan juga benda berbahan kain, misalnya pakaian atau selimut. Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti makan makanan bergizi, rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta melakukan etika batuk dan bersih. Upayakan berada di ruang terbuka dan berjemur sinar matahari setiap pagi. Jaga kebersihan rumah dengan cairan disinfektan, terutama untuk area atau permukaan yang sering tersentuh tangan. Hubungi segera fasilitas layanan kesehatan bila sakit memburuk, seperti mengalami sesak nafas. Apa yang tidak boleh dilakukan saat isolasi mandiri? Tidak boleh keluar rumah, termasuk untuk bekerja, apalagi ke ruang publik. Bila sangat terpaksa harus keluar, gunakan masker dan hindari transportasi publik atau tempat ramai. Tidak boleh berbagi alat makan, mandi, dan pakaian bersama anggota keluarga lainnya. Cuci peralatan makan dan pakaian secara mandiri, terpisah dari anggota keluarga lain. Bila harus berbagi kamar mandi atau mesin cuci pakaian, maka bersihkan dengan desinfektan setelah dipakai. Bagaimana menjaga pertahanan tubuh selama masa isolasi mandiri? Tetap terapkan pola hidup sehat, antara lain dengan makan makanan bergizi seimbang, perbanyak buah dan sayur, istirahat yang cukup, lakukan olahraga ringan, dan hindari merokok atau minum alkohol. Isolasi mandiri bukanlah sesuatu yang sulit, namun membutuhkan komitmen baik dari diri sendiri maupun keluarga dan orang terdekat. Orang yang menjalani isolasi dapat mengalami kesepian, kekhawatiran, dan ketidaknyamanan saat mengalami gejala sakit. Maka mereka perlu dibantu, didukung, dan diberi semangat. Mari saling berempati, perkuat solidaritas, dan bersama kita melawan corona.